Hello, good morning everybody. My name is Tom Haye. Welcome back to my channel Sawit Dan. I have an information about Timnas Garuda Timnas Indonesia. Baik sahabat YouTube dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan channel YouTube Sawit Dan. Info mengenai Timnas Indonesia hari ini hari Minggu tanggal 22 Desember 2024. Alasan Sintayong usai Timnas Indonesia gagal ke semifinal Piala AFF 2024. Ferrari CS senasib dengan Malaysia, Harimau Malaya. Berikut ini alasan lengkap Sintayong usai Timnas Indonesia gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2024 ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024. Gagalnya Timnas Indonesia ke semifinal Piala AFF pastikan Muhammad Ferrari CS senasib dengan negara tetangga yakni Malaysia yang juga senasib atau gagal lolos. Kepastian Timnas Indonesia gagal lolos ke semifinal Piala AFF usai pasukan Sintayong dipermalukan Timnas Filipina 1-0 di kandang sendiri, teman-teman. Duel Timnas Indonesia versus Filipina di Piala AFF dihelat pada Sabtu 21 Desember 2024. Laga Timnas Indonesia versus Filipina di Piala AFF dihelat di Stadion Manahan Solo. Gol tunggal kemenangan Filipina atas Indonesia di Piala AFF dicetak oleh Martin Christensen. Kalahkan Indonesia, pastikan Filipina melenggang ke semifinal Piala AFF bareng Vietnam wakil grup B. Sementara Timnas Indonesia gagal lolos ke semifinal Piala AFF atau ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 sama seperti yang dialami negara tetangga Malaysia. Skuad Timnas Indonesia hanya finish di posisi 3 klasemen grup B dengan poin 4. Tercatat Indonesia sekali menang, sekali seri dan 2 kali kalah di fase grup Piala AFF 2024. Usai Timnas Indonesia gagal lolos ke semifinal Piala AFF, Sintayong bongkar alasan Garuda gagal total. Pertama, kami kalah jadi sangat disayangkan, ujarnya. Pemain kita rata-rata umurnya 20-an. Melawan tim senior sangat baik juga dalam permainan. Memang tidak ada perhitungan di kami, ungkap Sintayong saat sesi post-match press conference. Meski begitu, Sintayong menaruh harapan besar pada anak asuhnya ini untuk bisa berkembang di kompetisi mendatang. Tetapi juga saya banyak melihat harapan besar dari permainan timnas hari ini. Kita harus lebih berkembang, ujarnya. Terima kasih atas kerja kerasnya pemain muda Indonesia, jelas Sintayong. Ia cukup percaya diri jika yang diturunkan pemain senior maka ia bisa meraih juara Piala AFF. Ia lebih melihat kompetisi ini sebagai ajang menambah jam terbang para pemain muda. Mungkin bisa saja dibilang gagal karena kita tidak lolos dari grup. Kita bisa lihat ini bukan timnas senior. Kalau kita bawa timnas senior, saya pastikan bisa juara. Mungkin daripada kita sebut kegagalan tapi membuat pengalaman para pemain muda, tutur Sintayong. Mereka sebentar lagi akan menghadapi 2 kompetisi yakni Piala Asia U23 dan SEA Games. 2 kompetisi ini menurutnya sebuah tantangan besar di tengah jadwal padat Liga Indonesia. Skuad hari ini memang akan bermain di Piala Asia U23 dan SEA Games. Kita perlu khawatir apalagi melawan timnas senior juga dari berbagai negara. Dari segi fisik dan semuanya pasti akan tidak gampang melawan timnas senior. Apalagi latihan kita tidak terlalu lama, ujarnya. Liga juga bergulir di Indonesia, jelas Sintayong. Ia dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah berbicarakan mengenai hal ini. Ia pun berjanji akan memenuhi harapan para supporter di laga mendatang. Pastinya saya dan Bapak Ketua Umum Erick sudah berbicara lebih besar lagi daripada sekarang. Suatu hari kami bisa mendapatkan hasil dan prestasi yang diinginkan para fans sepak bola Indonesia usai ungkap Sintayong.
Meski mayoritas pemain yang diturunkan merupakan pemain muda, beberapa pemain tergolong senior dan menjadi bagian dari skuad kualifikasi Piala Dunia. Namun ternyata mereka juga tak mampu mendongkrak performa tim. Justru kartu merah membuat kekuatan tim berkurang. Sebut saja Marcelino Ferdinand hingga Muhammad Ferrari yang malah mencatatkan kartu merah. Kecewa pastinya, apalagi Marcelino dapat kartu merah saat melawan Laos dan menjadi pertandingan yang sulit bagi timnas kita. Ferrari dapat kartu merah tidak bisa mencetak gol satupun. Kita pikir bisa cetak 2-3 gol sebelumnya terangnya. Sedangkan Rafael Struijk juga tidak bisa berbicara banyak, mendongkrak performa tim karena dalam kondisi kelelahan. Ia juga lebih diandalkan untuk kualifikasi Piala Dunia tahun 2025 mendatang. Rafael kecapean begitu sampai di timnas kita, tidak menunjukkan performa yang baik. Saya percaya Rafael akan baik di Maret kualifikasi Piala Dunia tahun 2025 jelasnya. Ia pun berpikir jika Ivar Jenner dan Justin Hubner masuk skuad di Piala AFF 2024 keadaan ini akan berbeda. Namun hingga kini belum ada kepastian mengenai dua pemain ini. Jika Ivar dan Justin datang, pasti kita bisa mendapat prestasi yang lebih baik di AFF tuturnya. Baik sahabat YouTube dimanapun Anda berada, demikian dulu info mengenai timnas Garuda yang gagal melaju ke semifinal. Tapi tidak apa-apa ya, sebagai pendongkrak semangat ke depannya. Baik sahabat YouTube, terima kasih bagi yang sudah mampir di channel ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah ucap, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo timnas Garuda.